Assalamualaikum Pak Fatoni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak. Malam Pak Hendrawan. Ya, Terima kasih banyak ini Pak, sudah meluangkan waktu untuk saya mau ngobrol-ngobrol ini rencananya Pak. ya, ya, ya. Ya, mohon maaf Pak Hendrawan sebelumnya Mm-mm. tadi menghubungi saya karena lagi ada tamu. Jadi saya tadi Mm-mm. janjikan malam ini baru bisa kita ngobrol via Google Meet ya Pak. Nggih, Ya, Pak. jadi sepertinya ada sesuatu ini Pak. Kok minta waktu untuk mau menyampaikan apa gitu. Gimana Pak? Iya Pak. Iya Pak. Sebenarnya ini ada permasalahan pribadi sih Pak. Jadi Mm-mm, saya kan guru di sekolah dasar sebagai wali mm-mm, kelas. Dan mm-mm. juga di sekolah itu saya mendapatkan tugas sebagai staf kesiswaan, kemudian ada Mhm, eh, tim-tim kecil di sekolah. Saya pun juga ikut andil dalam tim-tim itu. Selain di kegiatan di sekolah, ada juga kegiatan di luar sekolah, Pak Tony. mhm, Dan dengan banyaknya tugas-tugas itu membuat saya sebenarnya keteteran, Pak, untuk mhm, mhm, menjalankan itu semua. Akhirnya ya mmm, sempat membuat pikiran pusing dan ya seperti putus asa gitu Pak. Sanggup atau mhm, tidak menjalani aktivitas ini. Begitu Pak Fatoni kira-kira iya, Pak. iya, iya. Oh, iya, 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 iya. Jadi, karena memang padatnya aktivitas ya, Pak, ya, Iya betul. rutinitas yang luar biasa itu, sehingga, Mm-mm. yang dirasakan seperti itu ya, Pak? Oke, Iya jadi betul Pak kira-kira, Fatoni. dari yang mau diobrolkan dengan saya ini, Pak, malam ini, Pak Mm-mm. Hendrawan berharap apa, Pak, untuk dalam waktu yang terbatas ini ya? Ya saya berharap dengan saya ngobrol dengan Bapak, apa yang menjadi unek-unek saya, apa yang menjadi kegelisahan saya ini ya mendapat solusi Pak. Intinya saya Mhm, kembali bersemangat kembali untuk menjalani mhm, rutinitas aktivitas tanggung jawab saya di sekolah ataupun mhm, di luar sekolah gitu Pak. mhm. Oke, Pak Hendrawan, ya, eee, kira-kira nih, Pak, apa yang membuat Bapak semangatnya turun, sehingga, eee, mungkin agak menjadi keteteran gitu, Pak? Iya, kalau berbicara semangatnya turun, ya ini Pak sebenarnya yang masih masih bingung. Mungkin pertama karena faktor usia Pak ya. Heeh, Dan ya. juga yang pertama itu, kemudian yang kedua bisa ya karena dulu mungkin tugasnya belum seberapa banyak Pak dan sekarang sudah Mhm, bertambah banyak, mhm, akhirnya semuanya dikerjakan, badan akhirnya lelah Pak dan itu memicu mmm, memicu semangatnya menjadi berkurang untuk mhm, mhm, melaksanakan tugas dan tanggung jawab itu Pak. Mungkin mhm, itu Pak. mhm. Itu ya, Pak, ya. Oke, Mm-mm. kalau karena memang masalah usia, Pak, ya, Mm-mm. sebenarnya kan sama ya, seiring berjalannya waktu kita juga pasti akan bertambah usianya, betul sekali. Mm-mm. Eee, Kalau diibaratkan nih, Pak, misalnya ada Mm-mm. level antara 1 sampai 10, Pak. Kondisi Mm-mm. saat ini semangatnya Pak Hendrawan itu, di level berapa, Pak, kira-kira, Pak? Ya bisa dikatakan ini lagi drop memang Pak, lagi down ini semangatnya. Di Mhm, level 4 mungkin Pak ini Pak. Masya Allah ya. Nah, Iya. kira-kira nih, Pak, Hmm. yang diharapkan Bapak untuk bisa semangat lagi seperti sebelum-sebelumnya itu kira-kira nanti di level berapa, Pak? Ya harapan saya setelah kita ngobrol ini ya inginnya kembali ke level yang tinggi Pak. Ya minimal 9 lah Pak. Mmm, Masya Allah, siap, Minimal siap, 9. siap, siap, luar Iya. biasa. Iya, Pak, gini, Pak, dalam Hmm. keseharian itu, Pak, ya, kira-kira nih, Pak, yang, Hmm. apa namanya, yang bisa membuat semangat Bapak itu muncul kira-kira apa, Pak? Hmm. Ya kalau selama ini yang membuat semangat saya muncul dalam melaksanakan rutinitas dan aktivitas sebenarnya rasa kebermanfaatan Pak. Mhm, ya. Jadi ketika saya ternyata dapat memberi manfaat
dan memang dibutuhkan oleh sekolah dan di luar sekolah, itu menjadi kepuasan tersendiri Pak bagi saya ketika saya ini menjadi bermanfaat untuk orang lain. Mungkin itu Pak yang Iya. memacu, salah satu Ketika yang memicu Pak saya untuk Hendrawan, bersemangat. ketika Pak Hendrawan misal nih ya, kan Mm-mm. memang tugasnya banyak di Mm-mm. sekolah ataupun di luar Mm-mm. sekolah gitu ya. Mm-mm. Ketika melaksanakan tugas dengan maksimal itu yang dirasakan apa? Dan ketika memang kok ada yang kurang maksimal tuh perasaannya gimana, Pak? Ya, eh ya ketika saya menjalankan tugas dan tanggung jawab itu dengan maksimal, tentunya senang Pak. Pertama senang, Hmm. puas, Hmm. ya terbayar lunas lah bisa dikatakan begitu. Iya Tapi ya. ketika apa yang sudah menjadi tanggung jawab saya kemudian saya tidak menjalankannya, ya saya merasa bersalah Pak, merasa bersalah dan ya merasa seperti tidak ada gunanya ini diri sendiri ini. Mungkin Ya ya begitu ya Pak. ya. Ya. Oke, ya. Begitupun apa ya? eh, saya juga seperti itu, Pak. Kalau dalam kondisi melaksanakan tugas maksimal gitu ya, kita senang gitu auranya. Dan sebaliknya Betul Pak. ketika memang belum maksimal. Nah, kalau misalnya adakah sosok mungkin yang bisa menginspirasi, Pak, untuk bisa membangkitkan semangat Bapak itu kira-kira eh, gimana, Pak? Kalau sosok, ya mungkin saya melihat dari rekan yang ada di sekolah saya Pak ya. Kalau rekan Mhm. di sekolah itu, ya ada Pak, ada sosok orang yang saya lihat banyak sekali aktivitasnya, banyak sekali tanggung Mhm. jawabnya baik di sekolah ataupun di luar Mhm. sekolah. Tapi ya sepertinya beliau yang nampak, yang saya lihat semangatnya terus luar biasa, seperti nggak ada capek Pak. Nggak ada Mhm. sosok itu yang Mhm. seperti itu di sekolah saya, Oke, oke, seperti oke. nggak ada capeknya. Ya. Iya. Nah, adakah Pak, misalnya rencana Bapak kira-kira untuk meningkatkan semangat Bapak ini ke depan seperti apa, Pak? Eh, Hmm, ya ini Pak yang sebenarnya menjadi problemnya. Kalau rencananya apa Pak ya? Eh, Mungkin yang pertama manajemen waktu, Pak. Saya ya. kemarin-kemarin banyak menunda-nunda tugas sehingga Hmm. ya bertumpuk akhirnya menyebabkan malas untuk melaksanakan aktivitas itu. Ya, boleh itu. Kemudian, Mhm. kemudian ya mungkin sosoknya dari sekolah itu tadi, rekan saya tadi, saya bisa eh, ngobrol bagaimana beliau ini dalam menjalankan aktivitas sehari-hari kok bisa seperti itu. Mungkin bisa saling sharing begitu, Pak, pada sosok rekan yang ada di sekolah. Oke, baik, baik, baik. Mungkin itu, Pak. Jadi dua hal ya untuk bisa rencana berikutnya. Nah, kalau untuk rencana mulai menata waktu kapan, Pak? Dan rencana untuk sharing kira-kira kapan itu yang bisa dilakukan? Kalau untuk waktunya, ya karena itu untuk perbaikan diri saya pribadi, Pak, ya secepatnya, Pak. Besok insya Ah, Allah saya akan mulai belajar memanage waktu, kemudian ya ngobrol banyak dengan rekan yang ada di sekolah untuk bagaimana hmm, melaksanakan aktivitas itu dengan penuh semangat. Mungkin begitu, Pak. ya, 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 ya. Iya, Pak. Saya kira bagus itu ya, Pak ya, tepat ya. Dengan Bapak kemudian mencoba karena memang berkaitan dengan diri sendiri. Saat ini, besok, kemudian bisa ketemu. Mudah-mudahan harapannya bisa tercapai, Pak ya, untuk bisa meningkatkan semangat Bapak lagi, gitu kan. Iya, Uh, siap, siap, Pak. Oke, uh, kira-kira gimana Pak dari obrolan kita nih? Apakah yang menjadi unek-unek yang dirasakan Bapak ini, apakah sudah bagaimana tanggapan Bapak? Iya, alhamdulillah Pak, dari percakapan yang saya lakukan di malam ini, ngobrol dengan Bapak, alhamdulillah akhirnya plong Pak, akhirnya lega. Tadinya saya gelisah, gimana ini menjalankan aktivitas ini kok aras-arasen gitu Pak bahasa Jawanya Pak. Dan malam hari ini alhamdulillah sudah dibantu, tercerahkan Pak, mulai gamblang, akhirnya punya rencana.
bagaimana supaya saya kembali bersemangat untuk melaksanakan tanggung jawab dan tugas saya di sekolah ataupun di luar sekolah, Pak. Yang intinya membawa kebermanfaatan untuk orang lain. Terima kasih banyak ini Pak Alhamdulillah. Fatoni. Alhamdulillah Pak Hendrawan, saya juga senang juga ini. Nanti kapan waktu kita ketemu lagi, mudah-mudahan bisa ketemu langsung Pak, gitu ya. Iya, Kita siap Pak ngobrol Fatoni. lebih panjang waktunya, ya. Dan mudah-mudahan apa yang diharapkan Pak Hendrawan, semangatnya bangkit lagi, manajemen waktunya lebih terarah lagi, lebih tepat lagi. Baik, siap Pak. Terima kasih banyak ini Pak Fatoni sudah Sama-sama meluangkan Pak waktu Hendrawan. untuk ngobrol-ngobrol, mendengarkan curhatan saya Oke, ini Pak. oke, Gimana Pak? Terus oke. pun. Oke, Ya, sama-sama nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Hendra. Waalaikumsalam Pak Fatoni. Oke, alhamdulillah, makasih banyak Pak Hendra atas waktu yang diberikan kepada saya untuk bisa curhat sharing dengan Pak Hendra ya terkait dengan unek-unek saya Pak ini Pak. Ya, mohon maaf Pak Fatoni, baru malam hari ini saya bisa bertemu di Google Meet karena tadi di sekolah padat sekali agendanya Pak. Baru malam hari ini bisa menyempatkan waktu. Ada apa ini Pak Fatoni? Sepertinya ada sesuatu yang penting mau disampaikan. Iya ini Pak, ya biasa Pak dalam perjalanan tugas Pak. Ini ada pasang surut semangat pasti. Dan saya ini menemukan murid saya yang perlu treatment lebih dalam sepertinya dari saya Pak. Tapi sebelum ke sana saya perlu ngobrol dulu dengan Bapak untuk mencurahkan unek-unek saya dulu Pak. Itu Pak. Siap Pak Fatoni. Oke. Apa kira-kira Pak Fatoni yang mau diobrolkan? Iya Pak, saya berharap Pak dari obrolan ini nanti saya bisa memberikan pelayanan yang lebih baik lah Pak, yang tepat untuk anak-anak saya di sekolah gitu ya. Karena memang mungkin ya dengan banyaknya kegiatan juga saya perlu khusus Pak ini chat sharing Pak dengan Bapak. Iya. Ada masalah apa Pak Fatoni yang mau Pak, jadi kita gini Pak, bincangkan? saya itu punya murid Pak, ini agak unik kondisinya. Perjalanan saya bertugas di sekolah di SMP itu diamanahkan sebagai tim bidang kesiswaan, Pak. Dan murid saya ini anak yang pondok ya, karena memang sekolah kami ini ada yang boarding, pondok, ada yang reguler. Nah, kebetulan murid saya yang pondok ini, Pak, sekarang ini susah untuk berangkat ke sekolah. Satu anak ini, Pak. Jadi berangkat ke sekolah itu mau kalau dia itu ini Pak, ada jam olahraga aja. Kalau nggak ada jam olahraga nggak mau berangkat Pak anaknya. Alasannya sakit, alasannya dia pusing, nanti sakit perut, penyakit-penyakit yang kita nggak bisa cek. Mungkin kalau panas, demam kan kita bisa cek. Tapi pusing, sakit perut katanya. Terus macam-macam alasannya. Nah, kalau sudah jam relax, jam anak sekolah itu selesai jam 4, Pak. Di pondok itu ada kegiatan. Ada kegiatan olahraga santai. Anak ini jalan-jalan. Bahkan bisa ikut olahraga juga di lingkungan pondok, lingkungan sekolah gitu. Tapi nanti menjelang maghrib, anak ini sakit lagi, Pak. Sakit lagi, kemudian diajak sholat ke masjid juga alasannya sakit. Intinya dia berusaha untuk dirinya itu nggak mau terlibat dengan kegiatan yang sudah dijadwalkan, Pak. Ini masalahnya, Pak. Muridnya itu unik sekali. Iya, baik Pak Fatoni. Jadi Pak Fatoni ini memiliki siswa yang pandai bersandiwara, bisa dikatakan begitu Pak ya. Jadi iya, Pak. Bisa akhirnya itu. si anak ini memiliki semangat belajar yang kurang karena dia mondok dan hanya mau ke sekolah karena ada pelajaran olahraga. Betul begitu Pak Betul, Pak. Fatoni? Iya, begitu, Pak. Oke, Pak Fatoni, kalau kita membicarakan semangat belajar siswa, menurut Pak Fatoni sendiri, siswa yang semangat belajar itu siswa yang seperti apa sih Pak? Ya,
Kalau Mhm. umumnya nih Pak ya, anak-anak murid Mhm kami mhm. di sekolah kami itu, anak-anak Mhm. yang semangat itu ketika kami itu sudah berikan informasi kegiatan yang akan dilalui sehari-harinya itu seperti apa, Mhm. dia Mhm. otomatis Pak, terbangun dalam dirinya Mhm. itu, saya mau bangun, jam 3 qiyamul Mhm. kemudian nanti Mhm. sambil nunggu subuh, ngaji, setelah ngaji dia udah Mhm. siap-siap prepare berangkat sekolah setengah Mhm. tujuh. Intinya dia dia punya, aku mau belajar, nanti mau Mhm. apa, A, B, C di sekolah itu Mhm. jadwalnya dia udah bersemangat gitu. Mhm. Nah, kondisinya kan beda ini. Ini waduh kayaknya mau sekolah pura-pura sakit ini, nggak mau berangkat, diem aja di pondok anaknya. Ini Heeh. yang unik sekali ini. Ya itu Iya, Pak. heeh, berarti, siswa yang semangat belajar itu artinya ada keinginan di dalam dirinya, Pak, ya, untuk belajar. Mhm, iya Mhm, Pak, tapi tidak benar dengan kayak anak gitu. ini. Mhm. Iya, Idealnya anak yang semangat belajar tadi, seperti apa yang dikatakan Pak Fatoni tadi ya, punya keinginan, kemudian semangat dari pagi itu sudah bersiap-siap untuk ke sekolah. Idealnya memang seperti itu, Pak, ya? iya Pak, iya. Heeh. Kalau siswa yang seperti itu kita berikan level 10, nah kemudian untuk siswa Pak Fatoni tadi, kira-kira level semangat belajarnya itu berada di level berapa, Pak? Kalau angkanya 1 sampai 10 tadi, Pak? Wah, kalau anak saya ini Pak, karena Mhm. sulit Pak diajak berangkat sekolah sulit, alasan Heeh. drama ya, Heeh. Mhm. diajak kegiatan juga sulit. Mhm. Kayaknya levelnya rendah Pak, mau berangkat Mmm. aja susah Pak, mungkin Heeh. 1 atau 2 Pak levelnya ini Pak, sulit sekali Pak. Wah, berarti memang sangat luar biasa sekali, Pak, ya. Si Iya anak Pak, ini heeh, semangat belajarnya sangat rendah sekali ya. mhm mhm. Mhm. Nah, sekarang di level 2 tadi, Pak. Nah, Pak Fatoni mau melihat paling tidak siswa tersebut di angka berapa, Pak? Iya, kalau saya keinginan saya Pak, saya tidak muluk-muluk Pak, saya tidak muluk-muluk, anak itu mau Mhm. seperti apa, yang penting anak itu mau berangkat dulu. Mungkin ya di Mhm. level 6 atau 7 lah Pak, ya supaya Mhm. anak itu mau berangkat ke sekolah, kemudian, mengikuti proses belajar seperti anak-anak Mhm. yang lain, tidak harus ranking juara atau nilainya sempurna, enggak, tapi ada semangatnya untuk ikut kegiatan belajar. Itu harapan saya Pak. Iya, Mhm, betul. Artinya Pak Fatoni mengharapkan, supaya si anak ini ya belajar kembali, tidak hanya fokus dengan olahraga sepak bola yang tadi, Pak, ya. mhm. Betul Pak, Tadi betul, Pak betul. Fatoni mengatakan ada kelas pondok dan kelas reguler. Bedanya apa itu, Iya Pak? iya. Oh iya, Pak. Kelas Mhm. pondok itu, anak itu memang 24 jam berada di lingkungan sekolah, di pondok. Jadi kalau, Mhm. malam, menginapnya itu di pondok karena memang ada asramanya, ada Mhm. kegiatan penguatan ibadah, kemudian bahasa Mmm. Arab, hadis, Mhm. yang Mhm. lain-lain tahfiz gitu ya, itu kegiatan kepondokan. Bahkan mereka Iya. dilatih kultum. Nah kalau, Mmm. reguler itu sama, Mhm. dengan yang Mhm. pondok kalau siang hari, Pak. Dari jam 7 Mmm. pagi sampai asar itu full day di sekolah. Menu Mhm. belajarnya sama, hanya ada sedikit perbedaan dari segi kurikulum kepondokannya ikut masuk kalau anak pondok. Reguler dia pulang ke rumah, tapi belajarnya full day, Mmm. sama jam masuknya Heeh. juga sama. Kumpul di Baik. rumah bareng keluarga, kalau yang mondok kumpul dengan teman-temannya di pondok, Oh gitu Pak. iya, baik. Artinya, eee, anak-anak yang di pondok ini sebenarnya memiliki, kesempatan mendapatkan pendidikan agama yang lebih banyak dibandingkan dengan kelas reguler, Pak, ya? Iya Pak, betul. Heeh. Iya harapan Lan orang tua begitu memang begitu. dipondokkan itu begitu. Iya, Iya. heeh. Lantas bagaimana, Pak, dengan siswa Pak Fatoni tadi, aktivitasnya di pondok itu seperti apa? Dia kalau waktu baru dulu masuk itu, waktu itu masih bisa mengikuti kegiatan belajar. Mhm. Eee, Mhm. Mulai beberapa minggu ini, Pak, itu mulai banyak dramanya, Mhm. alasan, sakit-sakit Mhm. itu tadi. Dan kalau Mhm. sekarang itu ndak mau kegiatan, Pak, ya hanya olahraga itu keluar. Keluar kamar itu mungkin makan, kamar mandi, dia Heeh olahraga heeh. sedikit, ke kamar lagi, nanti kalau didatangi kami ustadznya, sakit lagi, gitu. Baik, berarti, Pak Fatoni ini diajak untuk belajar bersandiwara dengan anak itu ya. Pintar bermain peran, Pak, Iya, artinya si anak ini bermain tadi. peran, kurang lebih gitu, Iya. Pak, anaknya, Pak, heeh. Mhm. Apa yang sudah dilakukan Pak Fatoni untuk membantu siswa ini biar semangat kembali belajar ke sekolah? Iya, Pak, saya ini, sudah mencoba, Mhm. untuk memotivasi ya,
memotivasi, ngobrol. Saya pertama kali dapat informasi dari wali kelasnya, anak ini jarang ke sekolah. Kemudian saya cross check ke pondok, saya datangi ke pondok, saya ajak ngobrol. Kegiatannya di pondok itu yang harusnya dia ikut terlibat aktif ternyata kurang gitu ya. Kemudian berimbas ke kegiatan sekolah yang kemudian dia juga kurang aktif gitu Pak. Iya. Jadi saya ajak ngobrol, saya motivasi Pak anaknya itu. Tapi ternyata ya begitu Pak, masih belum terlihat adanya yang signifikan Pak, yang sudah saya lakukan Heeh. gitu. Heeh. Mau berangkat ke sekolah tapi ya jam olahraga aja. Kemudian nanti mulai nyelintut lagi, balik lagi ke pondok lagi kan gitu. Nah, Baik. Jadi upaya yang sudah Pak Fatoni lakukan ini ternyata belum mendapatkan hasil ya. belum Apa Pak, upaya lain belum. Pak yang sudah Bapak lakukan? Saya Ada tidak? menggali lebih dalam Pak. Kan Mm-mm. awalnya itu tadi saya ngobrol anak itu pas saya dapat laporan, saya datang ke pondok. Anaknya Mm-mm. itu masih di pondok tidur, saya bangunkan. Saya bangunkan, saya suruh cuci muka, kemudian Heeh. di kantor pondok itu kita ngobrol gitu ya. Iya. Iya. Awalnya biasa saja gitu ya. Heeh. Belum terbuka gitu Pak. Awalnya belum Nggih. terbuka. Cuma Mm-mm. saya coba ajak keluar Pak. Saya ajak keluar ke Mm-mm. luar sambil makan di luar, makan mie rebus Mm-mm. gitu ya. Setelah Mm-mm. makan mungkin dia sudah rileks, nyaman. Dia mulai mau cerita Pak, apa sebenarnya yang jadi Mm. masalah dia Pak. Saya ternyata anak ini Heeh. itu nggak betah Pak di pondok. Dia bilang yang Mm. pengen memasukkan pondok itu orang Gitu. tuanya. Sehingga sekarang-sekarang ini dia membuat sesuatu yang Mm-mm. gimana caranya bisa keluar dari pondok gitu Pak. Mm. Dia ada sesuatu dramanya itu karena memang nggak nyaman di Heeh. pondok, pengennya balik kepada orang tua gitu, pengen pulang gitu. Iya. Baik. Nah itu Pak. Berarti Pak Fatoni sudah mengetahui ternyata si anak ini mengalami masalah itu, Pak ya. Nah, Iya Pak. kemudian setelah Pak Fatoni memiliki informasi ini, apa Pak rencana Pak Fatoni berikutnya untuk membantu siswa ini supaya semangat belajar ke sekolahnya kembali pulih gitu, Pak? Ini Pak, saya memang masih apa ya Pak ya, ya pengen lah ngobrol dengan Bapak tuh supaya dapat inspirasi. Pengen sekali apa yang bisa saya lakukan. Kalau memang misalnya saya Ya, mencoba pengen dari data yang saya dapat itu karena nggak betah, saya punya ya, rencana pengen ngobrol dengan orang tuanya, Pak. Saya sampaikan baik-baik dengan orang tuanya. Anaknya ini kan sukanya main bola, tidak suka dengan ya, lingkungan pondok, pengen latihan lebih intens di rumah dengan sekolah-sekolah sepak bola yang ada di luar, tidak di dalam pondok. ya, Jadi coba saya akan tawarkan lah ke orang tua mungkin supaya pulang aja ke rumah, ikut program reguler, mudah-mudahan nanti mau ikut belajar yang lain, gitu Pak. Ikut belajar Oke. mapel yang lain gitu, supaya seperti anak-anak yang lainnya gitu. Saya pinginnya mungkin ada rencana begitu Pak. Baik, jadi Pak Fatoni mau mencoba untuk pendekatan dengan orang tua begitu Pak ya? Iya Pak, saya pengen Iya, coba rencananya dengan orang tua Pak. kapan Pak Fatoni rencananya mau dilakukan? Saya nyoba kapan ya? Kira-kira kalau memang mungkin hari Sabtu besok sepertinya, Pak. Karena kalau orang Mm-mm. tuanya itu kan pegawai ya, pemerintahan. Iya, Supaya orang ah, tuanya potensi hadirnya lebih tinggi, nggak izin mm-mm. gitu ya, nggak merepotkan Betul, kantor. Jadi coba betul. saya hadirkan hari Sabtu untuk Mm-mm. kita ngobrol, Mm-mm. membicarakan anaknya ini, Pak. Kaitannya dengan Mm. kondisi saat ini dan ternyata anaknya itu punya bakat alami dari dalam dirinya itu supaya bisa diwadahi lah gitu Pak, rencananya Baik, Sabtu. baik. Kemudian siapa Pak Fatoni kira-kira yang bisa membantu Pak Fatoni dalam melaksanakan rencana ini nanti? Saya mau coba ajak wali kelas Pak, karena wali kelas Mm-mm. tentu lebih paham dengan anak ini juga, lebih awal mengetahui kondisinya. Ah, Kemudian selaku pengasuh pondok Pak, pengasuh pondok yang siap. ada di pondok itu bisa untuk Mm-mm. membimbing juga, menyampaikan kepada Mm-mm. orang tua dan guru Mm-mm. BK, Pak, untuk lebih menguatkan secara psikologis anak ini sebaiknya mungkin di rumah dan ikut program reguler. Baik.
Berarti Pak Fatoni dalam waktu dekat ini di hari Sabtu Pak ya akan melaksanakan Siap. rencana ini. Hmm. Nanti minggu berikutnya kita ketemu lagi Pak ya, bagaimana hasilnya. Siap, siap. Penasaran ini apakah si anak ini sudah bersemangat kembali. Baik Pak Fatoni, kita sudah di ujung sesi ini. Oke, Apa siap. yang Pak Fatoni dapatkan dari percakapan kita malam hari ini? Alhamdulillah, Pak. Plong ya. Saya Hmm, pertama unek-unek beban itu terasa tercurahkan. Saya ucapkan makasih hmm, banyak nih Pak Hendrawan. hmm. Dengan Iya. kita ngobrol malam ini, saya mendapatkan gambaran solusi untuk kedepannya. Murid Hmm, saya bisa coba saya komunikasikan dengan orang tua supaya bisa ya. lebih tepat lah proses pendidikannya. Hmm. Jangan memaksakan gitu kan. Alhamdulillah. Makasih banyak ini Pak. Iya, baik. Mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh Pak Fatoni ini dapat berjalan dengan baik dan itu menjadi solusi yang terbaik buat si anak supaya bersemangat kembali ke sekolah Pak Fatoni. Saya doakan semoga dimudahkan dan dilancarkan. Amin, amin, amin. Makasih banyak Pak Amin. Hendrawan. Iya, sama-sama Pak Fatoni. Nanti Pak, kita ini dulu. Oke, J. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.